Siapakah Ariel Sharon? Siapa yang tak tahu Ariel Sharon? Mantan Perdana Menteri Israel itu pernah terbaring koma selama 8 tahun tersiksa dalam sekarat. Kini sosok Ariel Sharon seolah kembali terngiang di memori umat Islam. Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tak bisa lepas dari konflik kependudukan Zionis terhadap tanah Palestina. Sosok Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban. Di panggung politik Timur Tengah dan internasional, Ariel Sharon yang bernama lengkap Ariel Scheinerman merupakan figur kontroversial. Sharon adalah seorang jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Ariel Sharon lahir di Kfar Malta, Palestina pada 27 Februari 1928. Sudah didoktrin keluarganya untuk mendukung gerakan Zionisme. Ariel secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri pada Februari 2001. Para dokter memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki luka membusuk. Lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuh lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Sejak terserang stroke pada awal 4 Januari 2006, pertama kali ia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem dan kemudian di Chaim Sheba Medical Center di Tel HaSomer. Menurut Komite Keuangan Knesset Parlemen Israel, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta US dollar atau setara dengan 4,25 triliun. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Yael Bossem Levi kepada kantor berita Associated Press kala itu. Saat itu usia Sharon memasuki 85 tahun. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus-menerus seperti ini, Shlomo Segev, yaitu dokter senior yang merawatnya, mengatakan kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya seperti ini hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator dalam ruangan khusus di Rumah Sakit Tel HaSomer sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulan, terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Sementara itu, Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kison Gallery. Sharon asli terbujur kaku tidak sadarkan diri beberapa kilometer jauhnya di Chaim Sheba Medical Center, Tel HaSomer. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah ke paru-paru, ke ginjal, ke dalam darah, begitu seterusnya.
Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburuk keadaan. Tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan dua kabar tentang Sharon, yaitu kondisinya memburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil tapi tetap dalam keadaan koma. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, diisukan kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepada Sharon karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu, Sharon telah disiksa, dirantai tangan dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Tiada yang tahu akan derita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu kecuali asisten pribadi Sharon. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada khalayak di Israel pada tahun 2008. Khalayak di Israel telah menyiarkan berita tersebut, kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, seterusnya tersebar. Demikianlah kita saksikan keadaan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharon merupakan musuh Islam yang sangat kejam dan gemar menumpahkan darah. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk, namun ia masih hidup. Melansir dari Intisari Online, pada usia 14 tahun, Ariel yang menerjemahkan dukungannya terhadap Zionisme dengan cara menyerang rakyat Palestina itu mulai masuk organisasi bersenjata. Ia bergabung dengan kelompok mafia Haganah dan beberapa tahun kemudian masuk Satuan Infanteri Brigade Alexandroni. Sebagai militer yang gemar melakukan serangan brutal, Ariel yang kemudian menjabat komandan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Dalam berbagai pertempuran yang dialami, Ariel sempat terluka dan hampir kehilangan nyawa. Karir militernya terus menanjak. Pada 1949, ia dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Tak hanya berkarir di militer, tahun 1950, Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem dan mengambil studi sejarah dan kultur Timur Tengah. Karena konflik Israel-Palestina makin memanas setahun kemudian, Ariel aktif kembali di militer Israel dengan pangkat mayor dan memimpin unit khusus Unit 101. Unit pasukan khusus yang bertugas menyergap gerilyawan Palestina ini dikenal kejam. Pada 1953, mereka menyiksa banyak penduduk Palestina. Akibat peristiwa itu, Ariel mendapat julukan baru, yaitu penjagal dari Beirut. Perang demi perang terus dijalani Ariel, mulai dari perang di terusan Suez tahun 1956, perang 6 hari di 1967, dan perang Yom Kippur di tahun 1973. Perang yang membuat nama Ariel Sharon naik turun itu rupanya membuat nasibnya tetap beruntung, mengingat pangkat mayor jenderal berhasil disandangnya. Foto Ariel yang bagian kepalanya terbalut perban saat bertempur di terusan Suez bahkan menjadi simbol kekuatan militer Israel.
Usai perang, Ariel terpilih sebagai anggota Knesset, semacam kabinetnya Israel. Akan tetapi pada tahun 1974, Ariel mundur dari Knesset sekaligus pensiun dari dunia militer. Ariel lalu bergabung dengan partai politik yang selanjutnya menjadi kendaraannya meraih kekuasaan, yaitu Partai Likud. Selain aktif di partai, Ariel juga dipercaya sebagai penasihat keamanan Perdana Menteri Israel saat itu, yaitu Yitzhak Rabin. Pada tahun 1977, Ariel kembali ke Knesset dan menerima jabatan Menteri Pertanian. Pada tahun 1981 sampai 83, Ariel menjabat Menteri Pertahanan. Pada periode itu, perang antara Israel dan Lebanon kembali berkorban, serta diwarnai peristiwa kelam, yaitu penyiksaan 3.000 pengungsi Palestina di Kam Sabra dan Satilah oleh milisi Palangis. Tentara Israel yang menyerbu Lebanon atas perintah Ariel dianggap gagal menyelamatkan pengungsi dan dituduh melakukan pembiaran terhadap penyiksaan itu. Nama Ariel Sharon kembali tercoreng dan pria yang telah dicap sebagai penjagal dari Beirut ini memilih mengundurkan diri. Pada tahun 1984, Ariel membuat manuver politik lagi dan bergabung di Knesset. Sejumlah jabatan yang tak berkaitan dengan pertumpahan darah dipegang Ariel, antara lain Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Perumahan dan Konstruksi, Menteri Infrastruktur, serta pada tahun 1998 menjabat Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1999, ketika secara kebetulan Benyamin Netanyahu mundur sebagai ketua Partai Likud, Ariel maju menggantikannya. Posisi itu membuat Ariel secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri pada Februari 2001. Sebagai Perdana Menteri, Ariel lagi-lagi membuat langkah kontroversial. Ia membentuk koalisi Persatuan Nasional dan mendorong perdamaian Israel-Palestina, suatu langkah politik yang dahulu sangat diharamkannya. Ariel bahkan memerintahkan penarikan mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Langkah ini ternyata membuat Partai Likud terpecah. Di jalur Gaza sendiri, faktor keamanan mulai dipegang pejuang yang kemudian memperdaya Israel, yaitu Hizbullah. Perpecahan Partai Likud membuat Ariel Sharon berang. Tak lama kemudian pada November 2005 ia membentuk partai baru bernama Kadima. Langkah politik dan karir Sharon sebagai Perdana Menteri terhenti ketika pada bulan Desember stroke menyerangnya. Setelah lebih dari 100 hari terkapar tak sadarkan diri, posisi Ariel lalu digantikan wakil Perdana Menteri yaitu Ehud Olmert. Ketika pasukan Israel berhasil dipukul mundur Hizbullah dan Perdana Menteri Ehud Olmert harus bertanggung jawab terhadap kekalahan perang itu. Namun Ariel Sharon tidak tahu sama sekali. Mantan jenderal yang terkenal kejam itu masih terkapar koma di rumah sakit militer Sheba Medical Center. Pada 11 Januari 2014, Ariel Sharon meninggal dunia dalam kondisi tragis setelah selama 8 tahun mengalami koma dan hidup dengan alat bantu pernafasan. Itulah tadi sejarah hidup Ariel Sharon, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa azab Allah bisa datang saat di dunia maupun di akhirat. Cepat atau lambat, azab itu akan datang kepada mereka. Mari bersama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lights Media pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.